Tuan muda. Nyonya tua menyuruh Tuan pulang untuk menemukan jodoh. Putri sulung keluarga Chu sudah menunggu Tuan. Kembalilah dan beritahu nenek. Aku sudah punya kekasih hati. Suruh dia berhenti memaksaku. Tuan muda masih muda. Ini wanita di luar sana tidak bisa dipercaya. Kebanyakan hanya mengincar kekuasaan. Mungkinkah Nyonya tua berniat mencelakai Tuan? Dia hanya khawatir Tuan akan ditipu orang. Yun Tuan muda. Siapapun bisa menipuku, tapi Yanran tidak mungkin melakukannya. Apalagi aku belum memberitahunya tentang identitasku. Keputusanku sudah bulat. Katakan pada nenek, suruh dia lupakan urusan perjodohan. Hari ini adalah pertama kalinya. Yanran mengadakan pameran lukisan. Aku harus pergi mempromosikannya. Aku pergi dulu. Bukan Tuan. Tuan muda. Tuhan. Anjing saja tidak mau dijodohkan. Hanya saja nenek terlalu memandang tinggi status keluarga. Asalkan Yanran bisa menjadi pelukis terkenal dunia, pasti nenek tidak akan protes lagi. Nyonya tua, Tuan muda tetap menolak perjodohan. Bocah nakal ini. Lin, Kinzan dari keluarga kami. Agak bermasalah di otaknya. Tenang saja. Begitu dia bertemu denganmu, pasti dia akan berubah pikiran. Tidak apa-apa, Nek. Lagi pula kami belum pernah bertemu dan tidak saling mengenal. Aku ada keperluan dulu. Lain kali aku akan menjengukmu. Datanglah main kalau sempat. Tak kusangka aku culin. Bisa kalah dari wanita lain. Aku ingin tahu siapa gerangan wanita ini. Inilah galeri seni. Nomor 1 di Jiangcheng. Katanya, pelukis yang bisa mengadakan pameran di sini sebagai pendatang baru, masa depannya sangat cerah. Kali ini kita harus berterima kasih pada Teng Hui yang bisa menyewa galeri Zeni Jiangcheng milik keluarga Chu. Hanya keluarga Xie sebagai keluarga elit yang punya pengaruh seperti ini. Yanran, cepat berterima kasih pada Kak Teng Hui. Tidak usah sungkan. Keluarga Xie dan Liu memang sudah bersahabat turun-temurun. Keluarga kami kebetulan sedang bekerja sama dengan keluarga Chu. Tapi keluarga Liu dengan adanya Yanran, masa depanmu pasti cerah. Terima kasih, Kak Teng Hui. Baik-baik, mari masuk dulu dan lanjutkan bicaranya di dalam. Ayo. Bagus sekali. Kinzan, di sini. Yanran, siapa dia? Ayah, kakak, hari ini aku akan memperkenalkan pacar priaku secara resmi. Pacar pria? Yanran, kapan kau punya pacar pria? Yanran mencari pacar pria tanpa izinku. Apakah di matamu masih ada aku sebagai ayahmu? Ayah, bukankah ayah bilang, asalkan aku sukses mengadakan pameran lukisan tunggal, ayah tidak akan ikut campur dalam urusanku dengan Harry Parker? Tuan Si, Marang ini anakku masih belum mengerti banyak hal. Soalnya dia mencari pacar ini. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Paman? Jangan berkata begitu. Apa yang Paman katakan? Marang kan masih muda, belum berpengalaman, tertipu oleh orang-orang yang punya niat jahat. Itu wadah sadar. Salahku juga terlalu memanjakannya. Kinzan, kamu ngapain di sini? Tentu saja membantumu mempromosikan pameran. Di sini tak ada seorang pun yang lebih memahami lukisanmu daripada aku. Ayah, kakak, dia teman sekelasku di universitas. Dan juga pakarku, Kinzan. Halo, Paman. Marang, kamu mencari pacar, kok tidak memberitahu ayah sebelumnya? Ayah, Kinzan, sungguh orang yang berjasa bagiku. Promosi karya seniku, semua dia yang mengurus sendiri. Prestasiku yang ada sekarang, separuhnya adalah jasanya. Ini terutama karena Marang berbakat. Aku hanya membantu urusan logistik kecil. Syukurlah kamu masih punya kesadaran diri. Katakanlah, dengan mengandalkan Marang, berapa banyak uang yang kau peras? Kakak, Kinzan bukan orang seperti itu. Dik yang bodoh,
Niat seseorang sudah ditebak. Dia sudah berkorban begitu banyak untukmu. Bukankah itu hanya untuk mencari keuntungan darimu? Keluarga Liu kami ini keluarga kelas atas. Pria dari keluarga biasa yang berusaha menikahi wanita kaya. Seperti dia. Sudah sering kulihat. Kakak, bagaimana bisa kau berkata begitu tentang dia? Lukisan ini penuh makna ya. Pelayan. Kau, berhenti! Sebagai tuan rumah pameran lukisan hari ini, kau harus tahu posisimu. Ayah, kakak, kalian berdua ada apa sebenarnya hari ini? Kinzan adalah pacarku. Tidak bisakah kalian bersikap lebih sopan kepadanya? Bagaimana bisa aku punya adik yang terlalu mabuk cinta begini? Kak, Kinzan benar-benar orang baik. Dia sangat berbakat. Dek, apa kau sangat menguasai lukisan tradisional Tiongkok? Setelah mendengar penjelasanmu, lukisan ini aku beli. Di mana bayarnya? Ke sini, hati-hati di jalan. Ayah, lihat kan, sudah kukatakan, dia orang yang sangat berbakat. Maaf, Paman, mengganggu sebentar. Lukisan tadi terjual 500.000. Untuk seorang pelukis pemula, ini sudah harga yang sangat tinggi. Bisa mempelajari lukisan Yanran. Sampai sedetail ini. Usahamu untuk mencari koneksi dengan orang berkuasa. Benar-benar sangat mati-matian. Ya, tapi anak muda, sebaiknya jangan muluk-muluk. Adapun hal-hal yang seharusnya, bukan milikmu, termasuk orang. Saya, demi Yanran, bisa memberimu kesempatan untuk bekerja di perusahaanku. Perusahaanmu, benar. Aku sedang bersiap membuka sebuah perusahaan promosi karya seni. Demi Yanran, aku bisa membuat pengecualian untukmu. Tidak usah. Aku sudah menemukan arah untuk memulai usahaku sendiri. Tidak tahu diri. Toshi mau membantumu. Itu baru namanya menghargaimu. Lagi pula kau cuma mahasiswa. Baru lulus sudah bicara wirausaha. Jangan-jangan kau menganggap memulai usaha itu terlalu mudah. Ternyata masih anak hijau. Belum merasakan hantaman kerasnya masyarakat. Nanti saat kau sudah babak belur, aku akan memberi kesempatan demi Yanran. Kesempatan itu akan kusisakan untukmu. Benarlah, membandingkan orang bisa bikin mati. Membandingkan barang bisa bikin buang. Shinza, lihat ini. Ini. Barulah disebut kelas bangsawan. Anak muda, sebatang kayu sulit jadi hutan. Tanpa latar keluarga, mana mungkin kau bisa sukses? Kusarankan, terimalah kenyataan. Jangan mengincar orang. Atau benda yang bukan hakmu. Kinzan, tidak peduli omongan mereka, aku percaya padamu. Kudengar galeri seni Tianjin memiliki lukisan Chulin. Ajak aku lihat ya. Chulin, kenapa? Kau mau lihat karyanya? Dia pelukis kelas dunia, juga putri keluarga Chu. Kebetulan aku punya kesempatan melihat karyanya yang asli. Tolong ajak aku. Baik. Yanran. Isinya kosong dan hambar. Warnanya kurang imajinatif. Wanita kesukaan Kinzan cuma biasa saja. Ini disebut lukisan terkenal. Chulin juga tidak istimewa. Lihat ini. Apa yang dilukis ini? Tidak seperti lukisan Maran kita. Sekelilingnya penuh dengan rangkaian bunga yang indah. Master apa ini? Hanya terkenal namanya saja. Keluarga Liu yang tak berat ini tak mengerti apapun. Berani-beraninya mengkritik lukisan Anda. Dengan kritik sembarangan. Tidak apa-apa. Selalu ada lalat yang berdengung. Aku lebih penasaran dengan sifat buruk anggota keluarga Liu seperti ini. Sampai sejauh mana Kinzan bisa bertahan? Saya harap mereka... Kak, kamu jangan banyak bicara. Lukisan ini adalah karya representatif Chulin berjudul Bocah Pembakar Harapan. Dari teknik hingga konsep, semuanya sempurna. Bahkan mendapat penghargaan Grand Slam di dunia seni. Konon ada seorang miliarder ingin menawar 20 juta, tapi Chulin tidak mau menjualnya. Sangat mahal. Tenang saja, Yanran. Kita berusaha bersama suatu hari nanti. Kamu pasti akan melampauinya. Asalkan kamu di sisiku, aku percaya. Yanran. Ini. Maran, kamu tidak apa-apa. Maran? Tak usah pura-pura baik hati. Kinzan, apa yang kamu lakukan? Sengaja menjatuhkan lukisan. Kamu tahu betapa besar masalah yang kamu buat? Jelas-jelas dia yang mendorongmu. Kamu masih berani mengalihkan tanggung jawab? Maran, lihat, ini pacar yang kamu cari. Berani berbuat, tapi tak mau bertanggung jawab. Ayah, bukan Kinzan. Ini aku. Kamu masih membelanya? Nona besar, itu kan karya kesayanganmu. Berani-beraninya mereka tonton saja. Tidakkah kamu merasa semua yang terjadi ini sangat menarik? Putra mahkota keluarga Qin yang terhormat jadi peliharaan. Bahkan dipakai jadi kambing hitam.
Hancur, hancur, hancur lebur. Harta karun museum hilang. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Berdiri sekarang. Kepala museum, semua ini adalah perbuatanku. Segala konsekuensi dan kerugian akan aku tanggung. Menanggung. Lukisan ini sangat berharga. Apalagi ini adalah karya Nona Culin yang penuh perasaan. Ini adalah harta karun museum kita. Dengan apa kau menanggungnya? Apa yang kau omongkan? Ini jelas perbuatan Kinzan. Apa hubungannya denganmu? Kepala Zhang, baru saja aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dialah yang mendorong Yanran. Karena itulah lukisannya rusak. Tuan Muda Xie. Benar. Tuan Muda Xie. Ada Tuan Muda Xie yang menjadi saksi kita. Dialah orangnya. Dialah yang merusaknya. Kepala museum, di ruangan ini ada kamera pengawas di mana-mana. Putar rekamannya dan lihat, maka kita akan tahu siapa pelakunya. Kurasa itu tidak perlu. Masa aku, Xie Tenghui, akan berbohong? Atau mungkin Kepala Zhang tidak percaya pada ucapanku? Ini Kepala museum, semua ini adalah perbuatan. Tidak ada hubungannya dengan Kinzan. Xinzan, jika kau laki-laki sejati, jangan bersembunyi di belakang perempuan. Perbuatanmu sendiri, berani berbuat tapi takut bertanggung jawab? Kinzan, jika kau benar-benar mencintai Yanran, kau tahu apa yang harus dilakukan. Jika kita menyinggung Culin, maka Yanran tidak akan punya masa depan lagi. Masa kau akan berdiri menonton saja, sementara Yanran hancur? Aku mengerti. Kepala museum, lukisan ini rusak karena ulahku. Kinzan, kamu tidak boleh mengaku. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan Yanran. Sama sekali. Kerusakan lukisan ini sepenuhnya adalah kesalahanku. Paman Liu, cepat bawa Yanran pergi. Ya. Aku tidak mau. Kepala museum Zhang, karena dia sudah mengaku, dialah yang merusak lukisanku. Maka, setiap kesalahan ada penanggung jawabnya. Anda jangan sampai melepaskan pelaku perusakan lukisan Culin. Tuan Muda Xie, tenang saja. Merusak harta pusaka museum kami tidak hanya harus mengganti rugi. Aku juga akan membuatnya mendekam di penjara seumur hidup. Yanran adalah wanita saya. Ingin merebutnya dariku. Coba timbang-timbang dulu. Kemampuan diri sendiri. Kau. Nona besar, orang inilah yang merusak lukisan Anda. Anda lihat, apakah saya harus menelpon sekarang untuk melaporkan ke polisi? Tenang saja. Aku akan membuatnya mengganti semua kerugian. Kapan keluarga Chu kami menjadi anjing bagi keluarga Xie? Nona besar, apa maksud Anda? Tuan Muda Qing, orang ini, bagaimana Anda akan menghatkannya? Anda adalah Culin? Bawahan saya tidak tahu diri. Jun Muda Qin, maaf Tom. Tapi ada satu hal, saya tidak menyangka pewaris keluarga Qin yang terhormat mengejar wanita dari keluarga kelas rendah, ternyata ditolak. Jika Anda datang untuk mengatakan kata-kata sinis, maka tidak perlu. Lagi pula, semua ini adalah keinginanku sendiri. Sungguh mengharukan. Pewaris keluarga Qin, keluarga terkaya, ternyata seorang yang tergila-gila cinta. Dia adalah pewaris keluarga terkaya. Dia bukan hanya pewaris, tapi juga tunanganku. Tunangan. Bukan. Nona, saya. Laporkan diri ke HR untuk mengundurkan diri. Satpam, bawa dia pergi. Bukan. Nona, beri saya kesempatan. Sungguh tidak bisa aku mengerti. Dilihat dari penampilan latar belakang keluarga ketampanan bakat. Di mana aku kalah dari Liu Yanran itu? Maaf, cinta tidak butuh alasan. 1 miliar sebagai kompensasiku padamu. Boleh? Aku tidak butuh uang. Aku ingin bertaruh denganmu. Bertaruh? Aku menolak. Selama ini akulah yang menolak orang lain. Pria yang menolakku. Kau adalah yang pertama. Aku sangat marah. Meski aku tak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi menurutmu, apa aku tidak bisa menghadapinya? Berani kau. Aku hampir mati ketakutan. Apa yang tidak berani kulakukan? Ingin bertaruh seperti apa? Tanpa membocorkan identitasmu, asalkan kau dan Liu Yanran
Melangkah ke pelaminan, itu dianggap kemenanganmu. Aku akan mengajukan kepada nenek untuk membatalkan pernikahan keluarga kita. Hubunganku dengan Yanran sekuat aja. Kau pasti kalah. Tapi, sebelumnya aku sampaikan hal yang buruk dulu. Jika kau kalah, kau harus menikah denganku. Dan menjadikanku yang utama seumur hidupmu. Baik, jangan ingkar janji. Sepakat. Sepakat. Ninja. Nona kedua, Tuan sudah memberi perintah mutlak. Kami tidak boleh membiarkan Anda pergi. Jangan menyulitkan kami. Sudah aku katakan. Minggir. Yang Ran, kamu mau sampai kapan lagi? Terus membuat keributan? Ayah, lukisan itu jelas-jelas rusak karena ulahku. Mengapa ayah menyuruh Kinzan menanggung jawab atas kesalahanku? Lukisan 20 juta yuan itu, dia akan dipenjara. Lalu kenapa? Aku akan kembali mencarinya. Bahkan dengan sisa hidupku, membayar utang bersamanya. Bodoh. Ayah, aku mohon pinjamkan aku 20 juta yuan. Selamatkan Kinzan. Aku akan menciptakan untuk keluarga Liu kekayaan yang lebih besar. Bisa. Asal kamu berjanji padaku, berangkat kuliah ke luar negeri selama 4 tahun dengan patuh. Aku bisa membantunya. Uang ganti rugi 20 juta yuan. Akan kubayar. Ayah? Ayah serius? Dari kecil sampai besar, kapan ayah pernah membohongimu? Tapi, sebelum kamu kembali dari studi di luar negeri ini, kamu tidak boleh bertemu Kinzan lagi. Baik. Baik. Sudahlah, cepat istirahat. Ayah benar-benar akan menghabiskan 20 juta untuk menyelamatkan Kinzan itu. Sekadar membujuknya saja. Bocah itu pantas membuat aku mengeluarkan 20 juta, tunggu sampai dia di penjara, mendekam lebih dari 10 tahun. Ketika Yanran sudah sukses dan terkenal, mana mungkin masih ingat dia? Kinzan, apakah masalah pameran lukisan sudah selesai? Sudah selesai. Jangan khawatir. Yanran, kamu. Xinjiang, aku akan pergi ke luar negeri. Kita tidak boleh bertemu lagi. Kamu kalah. Maaf. Aku sudah berjanji pada ayah akan kuliah di luar negeri selama 4 tahun. Menjadi pelukis pendatang baru belum cukup. Aku harus meraih pencapaian yang lebih besar. Aku yakin suatu hari nanti ayah pasti akan setuju dengan hubungan kita. Sayang, pikiranmu. Bagaimana mungkin tidak aku pahami? Aku akan mendukungmu. 4 tahun. Cukup bagiku untuk menjadikan Maran pelukis kelas dunia. Aku akan membuat semua orang memberikan restu untuk kita. Kinzan, setelah aku pergi ke luar negeri, aku pasti akan berusaha keras. Tunggu aku kembali, lalu kita menikah. Baik, aku akan menunggumu. Kinzan, kamu harus menungguku pulang. Sepertinya aku belum kalah. Belum kalah. 4 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Ada apa dengan Maran? Tidak apa-apa. Ayo, makan lebih banyak. Mungkin Maran sudah tidur. Tidak masalah. 4 tahun segera berakhir. Makan pelan-pelan. Aku sungguh tak mengerti. Apa yang kau sibukkan setiap hari? Shulin sudah menantimu selama 4 tahun penuh. Jangan kau sia-siakan orang yang ada di depanmu. Nak, aku dan Julin mustahil. Bisakah kau berhenti main jodoh-jodohan? Aku tahu siapa dirimu. 4 tahun, gadis yang selalu kau tunggu itu,
Liu Yanran, takkan kupercaya dia bisa menandingi Culin. Nek, masalah perasaan tak bisa dibandingkan. Ada urusan lain, aku pergi dulu. Makananmu belum habis. Bocah kurang ajar. Hari ini Yanran pulang ke tanah air. Aku akan memberinya kejutan. Tuan Qin, ini kontrak penandatanganannya. Tuan Qin, Anda sungguh akan menggunakan 30% saham grup Sanrang. Untuk merekrut Liu Yanran, dia baru saja memulai karir. Walau punya bakat, ini agak. Grup Zanran dari awal ku buat untuk Yanran. Kini dia pulang dengan ilmu lengkap. Tentu saja hati inilah yang akan kuserahkan langsung padanya. 4 tahun cukup bagiku menjadikan Yanran pelukis kelas dunia. Akan kupastikan semua orang memberkati kita. 4 tahun, dengan dukungan keluarga Xie, Yanran menjadi pelukis muda berbakat internasional. Kini bahkan mendapat undangan kontrak dari perusahaan unicorn baru, Grup Zanran. Masa depan sebagai pelukis dunia sudah di depan mata. Benar, pria baik seperti kakak Tenghui. Sulit ditemukan. 4 tahun penuh dia berjuang untukmu. Jauh lebih baik daripada sampah yang cuma bisa mengandalkan orang. Berlipat-lipat kali lebih baik. Di hari bahagia ini, apa dia bicara? Upacara sebentar lagi dimulai. Aku bersiap dulu. Kim Zan, kau ngapain di sini? Tentu saja datang untuk menyambut Yanran pulang. Siapa suruh kau menyambut? Jangan kira pakai jas dan dasi, lalu bisa menyusup ke lingkaran kami. Kau ini, meski pakai jubah naga, tetap tak mirip pangeran. Aroma kemiskinanmu tak bisa ditutupi. Sudahlah. Karena sudah datang, tepat untuk kau pahami perbedaan besar antara kita sekarang. Benar, perbedaan kita memang sangat besar. Sekarang, selamat datang, pelukis muda berbakat internasional kita, Ibu Liu Yanran. Para hadirin, selamat datang di pesta kepulanganku. Hadirin sekalian, selamat datang di pesta kepulangan saya ke tanah air. Saya ingin kepada hadirin mengumumkan sebuah kabar baik. Sebelum saya kembali ke tanah air, saya beruntung menerima undangan dari Grup Zanran. Dalam waktu dekat, saya akan menandatangani kontrak dengan Grup Zanran sebagai pelukis inti mereka. Keluarga Liu kami juga akan membeli saham di Grup Zanran dengan kepemilikan 30% saham. 30% saham, menurut perhitungan berdasarkan harga saham Grup Zanran saat ini adalah angka yang sangat besar. Keluarga Liu kini akan melambung tinggi. Lukisan yang dipamerkan hari ini adalah karya yang saya kerahkan sepenuh hati selama 4 tahun untuk menyelesaikannya. Dia, saat saya sedih dan kecewa, memberi saya kekuatan. Dia membuat saya tahu bahwa ada cinta sejati di dunia ini. Benar, dialah tunangan saya. Apakah saya kalah? Ternyata telepon Yanran tidak bisa dihubungi. Adalah untuk memberi saya kejutan seperti ini. Benar, dialah tunangan saya. Dia Tenghui. Tunggu aku kembali. Kita akan menikah. Tunang putri berbakat keluarga Liu ini ternyata tuan muda dari keluarga Xie. Ini benar-benar kolaborasi yang kuat. Liu Moran yang ini sungguh luar biasa. Dia tidak hanya dikontrak Galeri Zanran, tapi juga punya latar belakang keluarga kaya. Sekarang, keluarga Liu benar-benar akan meroket. Moran, apa yang kau lakukan? Lihatlah, inilah perbedaan antara kau dan Yanran sekarang. Hadirin sekalian, di sini saya ingin memperkenalkan tunangan saya dengan khidmat, Xie Tenghui. Kami berdua sekarang telah memiliki buah cinta kami. Dalam waktu dekat, kami akan menyelesaikan pernikahan kami. Liu Moran. Aku tahu masih ada harapan. Siapkan mobil. Aku akan menemui Qin Zan sekarang.
Nona Besar, bukankah Tuan Mudakin hari ini akan menemui Nona keluarga Liu itu? Masihkah kau belum menyerah? Menyerah? Pertaruhanku dengan Kinzan dimenangkan oleh... Sekarang, aku akan merebut kembali semua yang menjadi hakku. 4 tahun lalu, kau sendiri yang memberitahuku. Setelah kau menyelesaikan studi dan kembali, kau akan menikah denganku. Tapi sekarang... Kinzan, hari ini adalah hari penting bagi Maran. Jangan paksa aku untuk melawanmu. Maran, kamu... Tenang. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus kujelaskan padanya. Kinzan, kita berdua, bukan anak-anak lagi. Apakah 4 tahun masih belum cukup untuk membuatmu menyadari kesenjangan antara kau dan aku? Kesenjangan? Tahukah kau bahwa demi mengurangi kesenjangan antara kau dan aku, selama 4 tahun ini, aku telah berusaha sekeras apa? Kau tahu tidak, yang paling kubenci adalah sikapmu seperti ini, perilaku bodoh yang hanya menyentuh dirimu sendiri. Sekarang aku adalah pelukis kelas dunia, yang sedang naik daun. Akan segera menandatangani kontrak dengan Galeri Zanran. Keluarga Liu kami akan memiliki Galeri Zanran sebesar 30% saham. Dan Cheng Hui, sebagai satu-satunya penerus keluarga Xie, kami bisa saling memajukan. Lalu kamu? Aku. Semua pencapaianmu hari ini, bukankah semuanya adalah hasil doronganku untukmu? Jangan bercanda, Kinzan. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting? Kesuksesan Maran hari ini adalah hasil usahanya sendiri dan dukungan penuh dari keluarga Xie. Bukan urusanmu sama sekali. Kinzan, maksudku seharusnya sudah jelas bagimu. Jika hari ini kau datang untuk memberi selamat, maka aku sambut baik. Jika kau mau bertengkar di sini, itu tidak menguntungkan siapapun. Pergi. Ini bukan tempat untukmu berulah. Aku berulah? Kontrak ini seharusnya menjadi kejutan setelah kau kembali. Sekarang tampaknya tidak diperlukan lagi. Kukira apa barang berharga? Xinjiang, kau terlalu membohongi dirimu sendiri. Ini hanya kontrak alih saham dari perusahaan kecil tak terkenal. Bukan apa-apa. Kau berlebihan sekali mengagungkannya. Lihat, usahamu sama sekali tak berarti di hadapan kami. Baik. Kuharap suatu hari nanti, kalian tidak menyesal atas perbuatan hari ini. Tunggu. Kau sudah mengacaukan pesta kepulangan Maran, lalu mau pergi begitu saja? Sapam! Bawa barang yang sudah kusiapkan. Baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya, serangga kecil sepertimu, aku bisa membunuhmu kapan saja. Tapi tahukah kamu, mengapa aku tidak melakukannya? Kamu bisa datang hari ini? Aku sangat senang. Perasaan merampas harta paling berharga orang lain ini sudah kusukai sejak kecil. Oh ya, tahukah kamu? Hanya setahun, aku sudah menghapus semua yang pernah kamu lakukan. Kamu tahu, Yanran, kamu sangat lembut. Bajingan. Kau. Cukup. Kinzan, ini bukan tempatmu berbuat semaunya. Kinzan, dalam hidupku, keberadaanmu sudah cukup. Dasar tak tahu sopan santun. Berani mengganggu menantu keluarga Liu. Kira keluarga Liu tidak punya orang? Adik, selama ini kamu terlalu lembut. Untuk sampah, yang hanya bisa hidup mengandalkan wanita, harus diberi pelajaran. Kinzan, sebesar apapun kebencianmu padaku, tidak masalah. Tapi kau seharusnya tidak menyentuh Teng Hui. Minta maaflah pada Teng Hui hari ini. Demi hubungan kita di masa lalu, aku akan biarkan kau pergi dengan aman. Minta maaf? Berani menyakiti menantu baikku. Harus berlutut dan sujud minta maaf. Aku sujud kepadanya, dia layak.
Tidak bisa mencapai tujuan, lalu marah karena malu. Yanran, sekarang kau pasti bisa melihat bocah ini. Sebenarnya seperti apa? Aku memang buta dulu. Sampai menyukainya. Kalian ini mayat hidup. Cepat bertindak. Buat dia berlutut dan minta maaf. Tulus pada Teng Hui. Bukankah ini seniman papan atas? Nona Chulin, putri sulung keluarga Chu. Bagaimana kamu tidak apa-apa? Kamu menang. Kamu adalah Liu Yanran. Chu, Chulin, putri sulung keluarga Chu. Mengapa dia datang ke sini? Nona Chu, sungguh suatu kehormatan. Tak disangka. Anda juga memperhatikan Liu Yanran. Bahkan sengaja datang secara pribadi untuk memberi selamat. Aku hampir mati ketakutan. Kukira Chulin datang untuk Qinzhan. Mana mungkin. Dia Qinzhan. Itu orang macam apa? Bahkan kita saja tidak bisa menyentuh. Jalur putri sulung keluarga Chu. Qinzhan itu sampah macam apa? Pantaskah dia mengenal putri sulung keluarga Chu? Kamu ini yang menyuruhnya berlutut dan minta maaf. Aku... Komposisi 3 poin. Warna 4 poin. Suasana hati 2 poin. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana karya semacam milikmu bisa mendapatkan gelar pelukis pendatang baru dunia. Benar. Yanran kami ini memang masih baru bermula. Dibandingkan dengan Anda, Nona Chu, dalam segala aspek, dia masih perlu belajar. Bagus kalau sudah sadar. Kedepannya, karya memalukan seperti ini jangan dipamerkan lagi. Ada satu hal yang benar dari kakakmu, dia memang butuh sedikit pelajaran. Astaga, setelah 3 tahun, Dewi Chulin merilis karya baru. Tidak takut membandingkan orang, yang ditakutkan adalah membandingkan lukisan. Begitu ahlinya beraksi, ini lukisan Liu Yanran, langsung kalah bersaing. Tapi orang dalam lukisan ini, kenapa terlihat sangat familiar? Siluet ini tampak sangat mirip Qinzhan. Bagaimana? Masih mau lanjut? Asal kamu bilang, aku bisa langsung menghentikan kerjasama dengan keluarga Xi. Soal orang seperti Liu Yanran bisa diusir dari dunia seni. Aku tidak ingin kejadian hari ini tersebar keluar. Kenapa? Masih sayang sama pacar kecilmu? Tapi sekarang, asal kamu bilang padanya bahwa kamu adalah putra mahkota keluarga Qin, bisa jadi dia akan bawa anak. Lari ke pelukanmu loh. Jangan asal bicara. Kalau aku semuanya mengandalkan kekuatan keluarga, lalu apa bedanya aku dengan anak-anak orang kaya itu? 4 tahun lalu, taruhan kita kamu tidak lupa kan? Tidak lupa. Baguslah. Qinzhan, apa hubunganmu dengan Chulin? Apa urusannya? Nenek Qin, Anda sudah tahu kejadian hari ini. Qinzhan, dia... Bukan masalah besar. Rintangan kecil seperti ini tidak akan mengalahkan cucuku. Yang mulia, Anda datang juga? Beri perintah, masukkan keluarga Xie dan Liu ke daftar hitam untuk selamanya. Semua hotel di bawah grup keluarga Qin. Dilarang menerima mereka. Baik. Aduh, aku kaget setengah mati. Aku benar-benar mengira dia datang karena sampah Qinzhan itu. Masa sih? Qinzhan itu apa sih? Dia pantas membuat putri keluarga Chu datang. Khusus mencarinya. Pasti kalian yang 4 tahun lalu kejadian di galeri seni itu. Chulin, masa masih dendam karena merusak lukisan? Dan ini pada Yanran? Qinzhan itu benar-benar pembawa sial. Tidak apa-apa.
Semuanya sudah berlalu. Begitu aku berhasil kontrak dengan Zanran Gallery, menjadi pelukis kelas dunia, tinggal menunggu waktu. Nanti meskipun Culin, juga tidak bisa memengaruhi apapun. Maaf hadirin sekalian, kalian sudah dimasukkan ke daftar hitam hotel. Mulai hari ini, semua hotel di bawah keluarga Kin dan Chu dilarang menerima kalian. Apa? Bukan, kamu tahu siapa aku? Hari ini adalah pesta kepulanganku. Yang mengacau, bukan kami. Kenapa kami yang diusir? Maaf, tidak bisa beritahu. Kalian telah menghina orang yang tidak boleh dihina. Aksi. Apa yang kalian lakukan? Kamu tahu siapa aku? Ngapain? Tak kusangka putra mahkota keluarga Qin yang terhormat juga bisa merana karena seorang wanita. Tidak. Aku hanya sudah melihat dengan jelas beberapa hal saja. Lalu bagaimana dengan taruhan kita? Taruhan apa? Kau sampai lupa. Aku kalah. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah kalah. Aku selalu melihat ke depan, mengejar bayangan yang tak pernah bisa aku kejar. Tapi aku lupa, ada seseorang yang selalu ada di sampingku. Lepaskan. Aku ingin menikahimu. Bukan karena taruhan bodoh itu, tapi karena selama 4 tahun ini, kau selalu menemani di sampingku. Jangan mimpi. Ditinggalkan mantan pacar, baru teringat padaku. Kira aku ini apa? Nona Chu? Saya, Binzan, menerima kekalahan dengan lapang dada. Seumur hidupku akan kujadikan milikmu. Nenek. Dasar kau nak, akhirnya sadar juga. Nenek, jangan salahkan dia. Anak muda mana yang tak pernah berbuat salah? Dia cuma menelantarkan tunangannya selama 4 tahun, lalu pergi mengejar cinta sejatinya. Kita harus memahaminya. Kok kau bermuka dua? Nenek? Nenek, aku cerita ini padamu, bukan untuk mengadu loh. Laki-laki kan, daripada salah setelah menikah, lebih baik sebelum nikah. Biarkan dia mengalami semua ini. Anak baik, keluarga Qin kami telah bersalah padamu. Pelayan, Nyonya tua, sampaikan perintahku mulai hari ini. Culin akan menjadi calon menantu keluarga Qin. ya, Nenek. Dasar kau, ada keberatan? Tidak. Kalau begitu, terima kasih, Nek. Sayang, sini duduklah. Dasar kau, ngapain masih duduk di sini? Pergi ya sana. Karena kau dan Culin sudah memastikan pernikahan. Hak atas keluarga bisa kau kendalikan lagi. Berani memperlakukan Culin tidak baik? Pikirkan sendiri akibatnya. Aku ada kontrak yang harus ditandatangani. Aku duluannya. Question, Nona Chu, perwakilan dari Balai Lelang Wanu. Sudah tiba. Apa kalian ikut dengan saya? Kamu dan Nona Chu pergilah dulu. Lakukan pertemuan dengan mereka. Aku akan urus beberapa hal. Chen, bertahun-tahun Anda menangani. Bisnis luar negeri, rekan-rekan di perusahaan, mungkin tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa. Kalian pergi dulu. Aku menyusul sebentar lagi. Nona Chu. Ini adalah grup Zanran yang legendaris itu. Hanya dalam 4 tahun, mereka terkenal di dunia seni. Sekarang masih berkembang.
Dan aku sebentar lagi akan menjadi pelukis kontrak di sini. Nak, keluarga Liu kita benar-benar akan makmur. 30% saham. Keluarga Liu kita bisa langsung menjadi keluarga elit di kota Zheng. Menurutku, Chuling itu cuma iri karena Maran sebentar lagi kontrak dengan grup Zanran, jadi dia panik. Aku yakin, tidak lama lagi, Maran, posisimu di industri ini pasti melampaui Chuling. Kinzan, kau benar-benar seperti hantu gentayangan. Kami kemana kau ikut kemana? Kinzan, dulu aku tidak menyadari kau penjahat licik seperti ini. Kita sudah putus. Kau mengganggu kami seperti ini. Sangat memalukan. Tempat seperti grup Zanran tidak pantas didatangi orang sepertimu. Kalian benar-benar sok percaya diri. Grup Zanran, kapan menjadi wilayah kalian? Kau benar sekali. Grup Zanran sebentar lagi akan jadi wilayah kami. Begitu Mara menandatangani kontrak dengan grup Zanran, kami akan langsung mendapat 30% saham grup Zanran. Kalian yakin sekali grup Zanran akan menandatangani perjanjian merugi seperti ini dengan kalian? Kinzan, wajahmu yang penuh iri ini sangat konyol. Sudah, tak perlu bicara lagi dengannya. Ayo pergi. Upacara penandatanganan yang kusuruh kamu siapkan, sudah siap? Persiapannya sudah selesai, tapi Prester Chin, bukannya sudah dibatalkan? Tidak dibatalkan, hanya saja orang yang menandatangani diganti. Kalian adalah... Anda adalah pelukis pendatang baru dunia, Nona Liu Maran. Baru saja, asisten Chai memberitahukan, upacara penandatanganan akan dilanjutkan. Sepertinya, pelukis pendatang baru inilah orangnya. Katanya, ini akan menjadi pemegang saham utama perusahaan. Aku harus menjilat dengan baik. Liu Maran loh, konon dia pernah belajar di Akademi Seni Luar Negeri. Bahkan memenangkan berbagai penghargaan pendatang baru internasional. Penampilannya pun sangat menawan. Bisa ya, Ti? Direktur misterius kita tertarik kepada Nona Liu. Kalau tidak, mana mungkin mengeluarkan 30% saham perusahaan? Guru Liu, silakan duduk. Saya Ketua Divisi Operasi Pemasaran. Panggil saja saya Xiaofang. Bakat hebat Anda. Sangat layak kami teladani. Dalam beberapa tahun terakhir, Zenan hanya menandatangani kurang dari 10 seniman. Seniman tak lebih dari 10. Dilaporkan, Shuangle. Anda sangat muda. Laporan di bulan sudah direkrut langsung oleh Direktur Zhu Zia semuda ini. Tingkat keahlian Anda pasti luar biasa. Nona Liu, apakah berkenan memberi tanda tangan? Ini agak aneh. Meski di luar negeri, saya meraih beberapa pencapaian, tapi tidak seharusnya saham sebanyak ini ditukar dengan kontrak saya. Tentu saja. Dengan level seni Yanran saat ini, tak sampai beberapa tahun, dia akan menggantikan posisi Chuling. Merekrut Yanran Yales. Investasi tanpa risiko. Liu Yanran, kamu pikir kemampuanmu sehebat apa? Sekepercayaan diri itu. Kau yakin grup Zanran akan merekrutmu? Siapa ini? Kamu siapa? Yang berani-beraninya kepada Guru Liu kami? Kau bicara seperti ini. Kinzan, kau benar-benar membuatku tercengang. Sekarang ini, kalau tak bisa memiliki, hancurkan saja ya. Kalau begitu kau terlalu meremehkan saya dan grup Zanran. Cindra, kesabaranku terhadapmu ada batasnya. Cepat pergi dari sini. Ini bukan tempatmu berbuat semaumu. Upacara penandatanganan Guru Liu baru saja ditugaskan oleh atasan kepadaku. Tak peduli siapa kau, cepat pergi. Apa dia karyawan perusahaan kalian? Tentu saja bukan. Aku sudah bekerja di Zanran 2 tahun. Tak pernah sekalipun melihat orang ini. Apa dia karyawan baru perusahaan? Tak kenal. Yang baru datang, pasti ada pemberitahuan dari HR. Wajar kalian tak mengenalku. Soalnya selama 4 tahun ini, aku dinas ke luar negeri. Akulah Direktur Utama Grup Zanran, Kinzan. Kinzan, aku akui doronganku padamu sebelumnya. Memang agak berlebihan sedikit, tapi tak sampai membuatmu gila. Sampai-sampai kebohongan konyol seperti ini bisa kau karang. Direktur utama memang tak pernah muncul di perusahaan. Tapi direktur utama memang bermarga Kin. Jangan-jangan dia benar direktur utama? Sulit dipastikan. Lagi pula tak ada urusan dengan kita. Pegawai biasa nonton drama boleh, ikut main drama, jangan. Sudahlah. Semuanya jangan tertipu. Orang ini adalah mantan pacar putriku. Mungkin tak terima ditolak seperti ini. Makanya sekarang datang. Sengaja mengacaukan upacara penandatanganan grup Zanran. Kinzan, kupesan kau segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak ingat hubungan lama. Kalau aku pergi, upacara penandatanganan ini bagaimana bisa dilanjutkan?
Bu Liu, upacara penandatanganan akan segera dimulai. Bagaimana kalau Anda bersiap-siap terlebih dahulu? Kinzan, kau dengar tidak? Upacara penandatanganan segera akan dimulai. Kalau kamu tidak pergi sekarang, nanti kamu tidak bisa pergi. Kenapa Julin datang? Julindo adalah pelukis kontemporer yang terkemuka. Dia bisa datang ke sini. Tidaklah mengherankan. Maren, setelah penandatanganan, kamu pasti akan melampaui Julin. Julin, kenapa dia mendekati Kinzan? Apa sebenarnya hubungan mereka? Kezinchen, tidakkah kamu perlu menjelaskan kenapa wanita ini ada di sini? Sebentar lagi kamu akan tahu. Selamat datang para tamu undangan. Hari ini, giliran orang kami, upacara penandatanganan segera akan dimulai. Sebelumnya, saya punya kabar penting untuk diumumkan. Baru saja, direktur kami memberitahuku bahwa untuk penandatanganan ini, saham grup Zanran yang semula 30% akan dinaikkan menjadi 51%. 51%? Ini kan memberikan seluruh grup kepada mereka. Maran, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku dengan direktur grup Zanran bahkan belum pernah bertemu. Selanjutnya, mari sambut pelukis kelas dunia kami yang dikontrak grup Zanran, Nona Julin. Tidak mungkin. Benar kan? Pasti ada kesalahan program atau semacamnya. Padahal yang akan menandatangani kontrak itu seharusnya saya. Tidak ada kesalahan. Kami, grup Zanran, pihak yang akan kami kontrak adalah Nona Julin. Tidak mungkin, Asisten Chai. Anda pasti salah, kan? Penandatangan kontrak. Bagaimana mungkin Julin? Siapa kamu? Tunangan Liu Maran. Sekaligus, saya juga penerus tunggal keluarga Xie. Hal ini, kalian pasti salah. Tapi sekarang, masih ada kesempatan. Permisi, di mana Satpam? Keluarkan dia. Kamu, ini. Kalian, berhenti. Saya tidak tahu berapa yang kalian terima dari Julin. Tapi jika grup Zanran, presiden direksinya mengetahuinya, apakah kalian tahu apa konsekuensinya? Konsekuensi? Saya pikir seharusnya tidak akan ada konsekuensi apapun. Lupa apa yang baru saja saya katakan padamu? Liu Yangran, kamu sendiri tingkat apa? Tidakkah kamu menyadarinya? Begitu percaya diri, grup Zanran akan mengontrak. Kalian bersekongkol. Kinzan, aku benar-benar tidak tahu kamu punya kemampuan seperti ini. Bisa mendekati Julin. Kamu sengaja menyuruhnya membantumu untuk membuatku marah, ya? Harap tenang, Nona Liu. Saya tidak peduli keraguan apa yang Anda miliki. Harap setelah upacara penandatanganan, baru membicarakannya. Sekarang, mari kita sambut Kezin Direktur Grup Zanran, Tuan Kinzan naik ke panggung. Dia benar-benar CEO kita. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kinzan, CEO grup Zanran? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia jelas-jelas orang rendahan. Bagaimana mungkin dia orang penting semacam itu? Hancur. Semuanya hancur. Aku tadi bahkan berlaku seperti itu kepada CEO. Aku benar-benar tidak ada kerjaan. Mengapa aku ikut campur urusan orang? CEO Kin. Asisten Chai, apakah orang ini benar-benar CEO kita? Apakah Anda meragukan saya? Tidak berani. Tidak berani. Terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Acara penandatanganan kontrak kali ini. Selain transfer saham, saya juga punya kabar baik untuk saya sampaikan kepada semua. Dalam waktu dekat, saya akan bersama Nona Julin menyelenggarakan pernikahan. Ya Tuhan, kubilang 51%. Saham? Bagaimana bisa begitu saja dialihkan? Ternyata mereka berdua suami istri. CEO Kin ini juga terlalu memanjakan istrinya. Saham senilai miliaran begitu saja diberikan. Julin kan, putri grup Chu, juga merupakan pelukis terkenal kelas dunia. Dengan memiliki merek emas ini, aku bahkan tidak bisa membayangkan akan menjadi seperti apa di masa depan sebuah raksasa. Tunanganku, halo. Palsu. Semuanya palsu. Xinzhan,
Kau berakting seperti ini. Semuanya untuk sengaja membuatku marah, bukan? Anda benar-benar direktur grup Kin? Bukankah ini sudah jelas? Ini? Ini ya, bagaimana mungkin? Seorang mahasiswa miskin tanpa kekuasaan atau pengaruh dalam 4 tahun tiba-tiba berubah menjadi direktur grup Zanran. Tidak ada yang mustahil. Dulu aku pernah bilang, aku akan menjadikan Liu Yanran pelukis terkenal di dunia. Aku bilang, maka pasti kulakukan. Tidak mungkin. Mereka pasti sedang berakting. Yanran, orang-orang ini pasti dia sewa sebagai pemain. Mereka hanya mendukung sandiwaranya. Semua demi memuaskan harga dirinya yang menyedihkan. Sudah kukatakan, grup Zanran diambil dari namaku dan Liu Yanran. Nama ini tidak akan bertahan lama. Aku segera akan mengganti nama grup ini. Jadi, grup Zanran benar-benar kau dirikan untukku? Ya. Dulu, ku khawatirkan kesenjangan status. Keluarga kami terlalu besar. Dalam 4 tahun, untuk meraih restu dan pengakuan semua orang, ku dirikan galeri Zanran. Lalu ku bangun galeri itu menjadi grup Zanran. Ku siapkan juga 30% saham hanya demi membawamu ke puncak dunia. Tapi siapa sangka, semua ini akhirnya sia-sia belaka. Makanya, di pesta kepulanganmu itu, kontrak yang kau siapkan untukku adalah 30%. Perjanjian pengalihan saham? Harus ku bicara terima kasih pada kakakmu. Dialah yang merobek kontrak itu. Kau ya, usaha kerasmu sama sekali tak berarti bagi kami. Apa yang telah kulakukan? Sudah kukatakan, kau pasti akan menyesal. Ayo, pergi. Kinzan, aku tahu kau salah paham padaku. Aku juga tidak menyangka kau mau berbuat sampai sejauh ini. Lukisanmu jelek, ya sudah. Di hadapan begitu banyak media, kau menarik tangan tunanganku. Aku tidak bisa pura-pura tidak melihat. Liu Yanran, apa yang kau lakukan? Kinzan, aku tahu sekarang, apapun yang kukatakan tidak ada gunanya. Tapi sekarang, aku bisa dianggap sebagai pelukis bintang baru kelas dunia. Aku tidak mau saham, asalkan kau membuat grup Zanran. Menandatanganiku saja. Liu Yanran, bagaimana bisa kau sekarang masih mengucapkan kata-kata seperti ini? 4 tahun ini, kau seolah-olah berubah menjadi orang lain. Prinsip cermin pecah sulit disatukan kembali. Masih tidak kau paham? Nona Liu Yanran, di grup kami, grup Zanran, istanda penandatanganan sangat ketat. Meo Yuwa saya, dibandingkan Anda, pelukis yang lebih unggul sangat banyak. Kinzan, keluarga Liu, kami sudah mengumumkan bahwa aku akan menjadi pelukis inti yang ditandatangani grup Zanran. Kalau kau melakukan ini sekarang, dengan banyak media yang menonton, kau akan menghancurkan masa depanku. Kalau sudah tahu akan begini, mengapa dulu melakukan itu? Sebenarnya, grup Zanran seharusnya menjadi milik keluarga Liu. Ternyata upacara penandatanganan dibatalkan dulu karena Liu Marang adalah mantan pacar Bos Kin. Lihatlah Liu Marani dengan pria ini. Benar-benar buta. Bos Kin itu tampan dan kaya raya, masih pendiri bisnis, terhadap istrinya pun sangat baik sekali. Betul, Liu Yiran ini benar-benar rugi besar. Kinzan, sekarang aku minta maaf atas yang kulakukan sebelumnya. Tapi, bisakah kau mempertimbangkan ikatan masa lalu kita dan memaafkanku? Sudahlah. Jangan kau lanjutkan lagi. Setiap kata yang kau ucapkan sekarang, membu aku mual. Kau tidak menyesal, kau takut. Kau takut kehilangan masa depan cerahmu. Apa hakmu bersikap sombong di sini? Kau pikir dia mencintaimu? Di matanya, kau hanyalah penggantiku saja. Pengganti? Pilihanku tak perlu kau urusin di sini. Lagi pula, dia sudah memindahkan saham grupnya padaku. Kau... Yiran, jangan khawatir. Di seluruh dunia, banyak yang berbisnis karya seni, bukan cuma grup Zanrannya dia. Sepupuku, didukung kamar dagang Wanli. Aku yakin dia pasti akan menjadikanmu seniman inti untuk dikembangkan. Dan hari ini, kebetulan dia ada di sini. Sudah, tak perlu mengucapkan kata-kata kasar di depanku. Security, usir ketiga orang ini. Berhenti. Bos Kin benar-benar sok kuasa. Baru saja ingin bekerja sama dengan grup Wanli
Sekilas kemudian sudah mau mengusir paksa. Sepupuku. Kak, Kinzan ini ingkar janji. Katanya mau menandatangani kontrak dengan Maran, tapi malah menghina kami. Ini bukan cuma merendahkan kami. Ini jelas-jelas mempermalukan grup Wanli. Bos Kin, kau terlalu meremehkan grup Wanli. Wanita galak ini siapa ya? Wang yang Xin presiden grup Wanli. Dan punya hubungan kekerabatan dengan keluarga Xie. Wanita galak ini. Ternyata dia sepupu Xie Tenghui. Semoga dia tidak bertindak bodoh. Aku baru saja menyelesaikan pembicaraan perjanjian dengannya. Grup Zanran kami baru saja menyelesaikan pembangunan kerangka dasar. Sangat membutuhkan mitra seperti grup Wanli yang telah lama berdiri dan memiliki reputasi baik. Aku dengar Nona Wang ini adalah orang yang sangat sombong. Saya dia mewariskan grup ini dengan tegas melakukan banyak reformasi. Hasilnya luar biasa. Tenang saja. Segera akan ada kompetisi pameran seni lukis dunia. Berbagai institusi besar telah menyiapkan karya-karya terbaik untuk bersaing sebagai yang mampu memimpin fondasi pangsa pasar. Dengan kemampuanmu, kita pasti akan menang. Dia hanya bisa bekerja sama dengan kami untuk bisa menguasai kue pasar yang lebih besar. Direktur Chen, peristiwa yang terjadi telah diceritakan oleh Teng Hui kepadaku. Secara emosional maupun logika, aku rasa kita tidak akan bekerja sama lagi. Kinzan, lihatlah. Inilah akibatmu menyakiti kami. Direktur Wang, aku ingin bertanya, mengapa tidak bekerja sama dengan kami? Bagaimana menurutmu di hadapan banyak orang menghina sepupu dan istri sepupuku? Sama saja dengan menampar wajah grup Wanli. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Sekarang Culin adalah mitra grup Zanran. Dalam kompetisi ini, dia pasti akan meraih juara pertama. Jika kau bekerja sama denganku, grup Wanli bisa terus berkembang. Hanya sebuah grup yang mengandalkan keberuntungan dan bangkit seperti grup Zanran. Di mataku tidak berarti apa-apa. Jika ingin memanfaatkan situasi, harus merendahkan diri. Tanpa Wanliku, grup Zanran bukan apa-apa. Tuan Wang, sebelum Anda bergabung dengan grup kami, apakah Tuan Wang senior tidak memberitahu Anda? Kita sudah mencapai kesepakatan kerangka dasar. Sialnya, ayah saya di hadapan saya. Membesar-besarkan Anda. Ayah saya akhirnya sudah tua. Dia tak bisa mengikuti zaman ini lagi. Tuan Wang, kolaborasi ini sangat krusial. Saya harap Anda bisa menyingkirkan prasangka. Ini juga yang diharapkan oleh Tuan Wang senior. Jangan gunakan ayah saya untuk menekan saya. Sekarang grup Wanli saya yang pegang kendali. Kalau saya bilang tidak kerjasama, ya berarti tidak kerjasama. Wang Yaxin, jangan keterlaluan. Kolaborasi ini bagi grup Wanli juga menguntungkan. Culin, aku kira kita ini satu lingkaran yang sama. Tak kusangka seleramu buruk sekali, sampai memilih orang kaya baru seperti ini. Grup Wanli saya sudah bertahun-tahun, berkecimpung di industri seni. Tak perlu kau ingatkan aku. Benar, jangan bawa omong kosong untuk memeras secara moral. Kokyuma, naik jabatan lewat pemanfaatan hubungan. Orang kaya baru saja. Berdasarkan apa kau bisa kerjasama dengan sepupuku? Malas buang waktu dengan mereka. Ayo pergi. Tuan Wang, terakhir ku peringatkan, kompetisi ini menyangkut pangsa pasar. Semua lembaga besar sudah memanggil pelukis ternama untuk bertanding. Hanya dengan kerjasama kita, bisa mendapatkan hak suara dalam kompetisi ini. Keterlaluan. Terus terang, Zanranmu di mata aku. Kuma saya potong daging gemerk. Tak hanya menolak kolaborasi, aku juga akan membuatmu bangkrut total. Kinzan, seperti pernah kukatakan, akan kuambil semua yang kau hargai. Satu persatu darimu. Tunggulah ajalmu. Tuan Wang, terakhir saya ingatkan, bisnis yang dibangun Tuan Wang senior, puluhan tahun susah payah, saya tak ingin hancur di tangan Anda. Cobalah cari lembaga lain untuk kerjasama. Tak percaya nih, tanpa tukang jagal jang, saya tak bisa makan daging. Baik. Baby, Kinzan si bajingan itu, dia benar-benar keterlaluan. Dia bahkan berani mengancammu. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, yang dekat dengan putri keluarga Chu. Meskipun keluarga Chu besar, tapi Culin pada akhirnya hanyalah seorang wanita. Setelah Kinzan kehilangan segalanya, menurutmu, apakah Culin akan terus mendukungnya? Baby, Kinzan si bajingan itu, jika tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Kali ini, reputasiku dan Yanran, semua dirusaknya. Anda harus sungguh-sungguh membela kami. Benar, Tuan Bang. Putri saya, bagaimanapun, adalah pelukis baru kelas dunia. Kemampuannya pasti bagi Anda sangat membantu. Benar, Bibi.
Yanran sekarang adalah pelukis baru kelas dunia. Anda berinvestasi pada Yanran, pasti tidak akan rugi. Yanran, bagaimana pendapatmu? Yanran, kenapa kau hanya diam saja? Bibi, dimanapun ada yang membutuhkan bantuan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Ayah, kenapa ayah datang? Kau masih berani bertanya? Kenapa staf grup mengatakan kerja sama dengan grup Zanran tiba-tiba ditunda? Ayah, itu aku yang mengatur. Ada masalah apa? Tahukah kamu berapa banyak perusahaan di luar sana yang menunggu untuk bekerja sama dengan grup Zanran? Aku sudah susah payah memperoleh kesempatan ini. Kau malah tidak proaktif. Apakah kau ingin membuatku mati marah? Ayah, apa bagusnya kerja sama jelek itu? Apa yang kau omongkan? Kinzan baik. Karakter maupun kemampuannya adalah yang terbaik di antara manusia. Jika bukan karena dia bertunangan dengan putri sulung keluarga Chu, aku bahkan akan menghabiskan miliaran untuk mas kawin, untuk menikahkanmu dengannya. Ayah, apa yang kau bicarakan? Dia tipe yang bergantung pada wanita dan hidup dari wanita, si pesoleh itu. Apa bagusnya? Dia hanyalah bajingan yang licik dan tak tahu malu. Kau! Paman, apakah Anda terhadapnya memiliki kesalahpahaman? Kinzan ini, dia sangat pandai akting. Apa yang Anda lihat yang baik-baik itu, semua adalah tipuan yang dirancangnya dengan hati-hati. Kalian tidak tahu, dia sebenarnya adalah keluarga Chin. Sudahlah, sudahlah. Sepupu, tenanglah. Paman, usianya sudah lanjut. Tidak punya keberanian itu wajar. Tapi kamu tenang saja. Kami pasti akan berdiri di sisimu dengan teguh. Kalian semua keluar. Itu, Maran, tetap di sini sebentar. Sepupuku tidak akan sembarangan berbicara dengan orang. Dia mau menyendiri denganmu. Itu pasti karena dia melihat potensimu. Semangat! Kenapa? Ya, menyesal sudah? Aku tidak. Jangan buru-buru menyangkal. Kita sama-sama perempuan. Aku mengerti perasaan. Menurutmu, Chin-chan terhadapmu masih ada perasaan? Sepupu, jangan salah paham. Kamu hanya perlu jawab ada atau tidak. Karena aku punya tugas untuk diserahkan kepadamu. Asalkan berhasil, aku yakin kamu di pameran seni internasional akan menonjol langkah menuju puncak tertinggi seni internasional. Seharusnya ada. Karena dia toh sudah memberiku usaha bertahun-tahun. Dia cari culin, pasti cuma untuk membuatku kesal. Baik. Masuk. Bagaimana kamu masuk? Kinzan, aku tahu semua salahku. Tapi kumohon beri aku waktu. Aku mau bicara. Apa yang mau kamu katakan? Kinzan, kumohon, lihatlah hubungan. Kita bertahun-tahun ini. Kumohon, tolong selamatkan aku. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Semua gara-gara si Tenghui si bajingan itu. Selama 4 tahun ini, dia terus-menerus mengejar-ngejar dan menggangguku. Awalnya kukira dia menyukaiku. Tapi tak kuzangka, dia hanya menyukai statusku saja. Tepat setelah kembali kemarin, dia menunjukkan watak aslinya. Dia memukuliku sampai jadi begini. Kinzan, aku tahu ini salahku. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Aku hanya ingin kau membiarkanku memelukmu lebih lama. Kamu seperti ini benar-benar tidak pantas. Saat datang tadi, sudah aku periksa. Gedung kantor sudah tidak ada banyak orang. Aku hanya ingin memberimu ganti rugi. Kinzan, aku tahu kau sibuk. Aku. Colin. Kinzan, aku benar-benar salah menilaimu. Colin. Chin-chan, aku. Liu Maran. Antara kita sudah berakhir. Kinzan, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mau.
Inilah lukisan yang akan kalian ikutkan di kompetisi dunia, ya? Memang pantas disebut culin. Tingkat keahlian seperti ini benar-benar di luar jangkauanku dalam waktu singkat. Sayang sekali. Ini bukan salahku. Semuanya kesalahan kalian. Kalian yang tidak mau memaafkanku. Kamu yang bersama wanita lain. Semuanya karena kamu. Aku ingin kamu malam ini langsung menemui Kinzan. Apapun caranya, hancurkan karya mereka yang akan dipamerkan. Mana mungkin itu? Meski sekarang dia tidak membenciku, pasti tidak mengizinkanku mendekati karya pameran mereka. Bagi pria, cinta pertama seringkali yang paling sulit dilupakan. Manfaatkan keunggulanmu dengan baik. Kamu paham maksudku, kan? Tapi, singkirkan semua pikiran tidak realistismu itu. Meski menyesal sekalipun, kamu sudah menghina Kinzan. Lagi pula, kalau dibandingkan dengan Culin, menurutmu apa kamu punya keunggulan? Hadapi kenyataanlah. Percayalah padaku. Asalkan kamu berhasil menghancurkan karya pameran mereka, aku yakin kamu akan menggantikan posisi Culin sepenuhnya. Apa Liu Maran selalu segila ini? Aku juga tidak menyangka, aku cuma ingin melihat apa yang akan dilakukannya. Tak disangka, Wang Yangshin bisa seperti ini. Tapi, aktingmu barusan agak berlebihan ya? Siapa bilang aku sedang akting? Kalau begitu, barusan kamu cemburu, ya? Tidak. Tidak. Lin, cepat ke sini. Nenek sudah siapkan kejutan untukmu. Kejutan? Cepat duduk. Ayo. Nenek, ini. Ini adalah milik keluarga Qin kami. Pusaka turun-temurun untuk nyonya rumah. Ayo, pakailah. Ini terlalu cepat. Tidak cepat. Nenek sudah menantikan hari ini. Selama 4 tahun penuh. Kalau saja bocah nakal ini sudah sadar 4 tahun lalu, mungkin nenek sudah menggendong sisit lebih awal. Nenek. Bocah nakal, kamu keberatan. Tidak. Lagi pula, Lin menikah ke keluarga kita adalah hal besar. Dan pameran seni kali ini kebetulan diselenggarakan oleh keluarga Qin kami. Mendingan kalian manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pernikahan ke publik. Hal ini sudah kusuruh orang untuk mengaturnya. Bocah nakal. Kali ini, kalau hal ini kamu sampai gagal lagi, jangan pulang ke rumah lagi. Nenek, tenang saja. Apa yang kalian lakukan di luar? Sedikit banyak sudah kudengar. Kalian ini, lakukan saja dengan berani dan yakin. Selama bertahun-tahun ini, nenek tua ini sambil masih bisa bekerja, juga untuk kalian telah membuat beberapa persiapan. Persiapan? Aku tahu kamu, bocah nakal, sedang melakukan apa akhir-akhir ini? Bisnis karya seni. Jadi ya, aku membeli beberapa saham perusahaan seni luar. Lihatlah. Ini adalah dari 4 institusi seni besar, perjanjian saham, dan masing-masing memiliki lebih dari 51%. Keluarga Qin kami, selain uang, hanya punya uang lagi. Daripada menganggur, kupikir, semua ini akan membantu kalian. Jadi keluarga kami membeli setengah dunia seni. Kita langsung dari peserta lomba. Menjadi juri. Pelukis yang tergabung dalam institusi. Ikuti saya. Masuk lebih awal ke tempat perlombaan. Pergilah. Saya percaya. Kamu yang terbaik. Masih harus kau katakan. Kalian siapa? Kami mewakili grup Chandran untuk menghadiri pameran seni internasional ini. Kurang ajar. Apa maksudmu? Kami adalah tamu penting di acara ini.
Hari ini, grup Wanli kami telah bersatu dengan seluruh perusahaan seni barat terkemuka. Grup Zanran kalian telah dikeluarkan dari daftar peserta. Selagi direktur uang kami belum datang, jika kau masih ingin menyelamatkan sedikit harga dirimu, minggirlah sekarang. Ku bilang grup Wanli kalian, sampai malu pun tak peduli. Ini sama saja bermain dengan harimau. Tahukah kamu siapa penyelenggara? Perlombaan ini? Tentu saja tahu. Ini diselenggarakan keluarga Qin, orang terkaya, bersama aliansi bisnis seni luar negeri. Masa kau ingin bilang, tak ini diselenggarakan olehmu? Sudahlah, grup Zanran tak lebih dari belalang di akhir musim, tak akan bertahan lama lagi. Cepat pergi, jangan mengganggu di sini. Jika grup Wanli bukan penyelenggara, atau dengar apa kalian menghalangi kami masuk? Grup Wanli kami telah menjalin kerja sama awal dengan banyak perusahaan barat. Kami berhak mengatur segmen. Cepat pergi, minggir. Ku peringatkan terakhir kali. Cepat minggir. Wah, sungguh angkuh sekali, Direktur Qin. Sungguh tak kusangka sampah yang hampir bangkrut berani menyentuh orang-orang grup. Kinzan, aku benar-benar penasaran. Kamu bahkan tidak punya satu karya yang dipamerkan pun tidak. Berani-beraninya kamu datang ke sini dengan muka bengkak? Direktur Wang, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa dia Liu Marang menghancurkan karya lomba kita? Kinzan, janganlah kamu menyulut perselisihan di sini. Sepupu, lukisan yang ditaruh di kantornya benar-benar karya terbaru Chu. Aku benar-benar sudah... Sudahlah, Kinzan. Menipu diri sendiri apa asyiknya? Jangan lagi melakukan perlawanan sia-sia. Sejujurnya, hari ini, selain sebagai pameran karya seni, juga merupakan hari untuk penerus keluarga Qin mengumumkan pertunangannya. Saat itu, aku akan mewakili grup Wanli untuk menjalin kerjasama dengan keluarga Qin. Kami akan membersihkan sampah-sampah seperti kalian sampai tuntas. Keluarga Qin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Qin dengan kalian? Direktur Wang tidak tahu dari mana Anda mendapat kepercayaan diri itu. Jangan berdiskusi tentang es dengan serangga musim panas. Kehebatan keluarga Qin adalah sesuatu yang tak bisa Anda bayangkan. Pada saat itu, kami grup Wanli juga akan untuk menjalin kerja sama mendalam dengan keluarga Qin, memanfaatkan angin timur ini. Kamu nikmatilah masa-masamu yang indah terakhir itu. Beberapa direktur kami di telepon telah berkomunikasi tentang aliansi. Tidak tahu bagaimana pertimbangan kalian. Maaf, Direktur Qin. Kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan grup Wanli milik Direktur Wang. Lagi pula, Direktur Wang sekarang sudah terhubung dengan 4 lembaga seni rupa terbesar di Daxia dan telah menjalin hubungan. Mereka mendirikan asosiasi karya seni. Kami juga harus bertanggung jawab atas begitu banyak karyawan di bawah kami. Sungguh tidak sanggup menanggung risiko sebesar ini. Maaf. Ternyata mata semua orang masih tajam melihat kebenaran. Para bos tenang saja, begitu kita bekerja sama dan menguasai seluruh pasar, grup Wanli saya pasti tak akan mengecewakan kalian. Para pemilik bisnis, saya ingin menambahkan satu hal. Jika kali ini grup Zanran saya yang memimpin, mungkinkah kalian semua bekerja sama dengan saya? Benar-benar tak sadar sebelum melihat peti mati. Masih berkhayal merebut. Yelah juara kompetisi. Mungkin kalian belum tahu, grup Zanran, bahkan karya untuk lomba saja tak bisa diandalkan. Kinzan, kau cuma mengandalkan keberuntungan sampai bisa sampai di sini. Cepat pergi dari sini. Kau tak diterima di tempat ini. Grup Zanran kami, punya karya lomba atau tidak, sebentar lagi kau akan tahu. Hentikan dia. Kinzan dan grup Zanrannya pasti hancur total kali ini. Sepupu, memang kau yang paling hebat mengatur strategi untuk menghabisi Kinzan. Semudah membunuh semut. Dunia bisnis memang pertarungan hidup mati. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Ayahku semakin tua, semakin tak punya nyali. Begitu aku menyatukan sumber daya dunia seni di Daxia dan menjadi pemimpinnya, aku akan buktikan dengan prestasi agar grup Wanli menjadi lembaga seni papan atas. Saat itulah ayahku pasti tak akan berkata apapun lagi. Wang Yangxin. Kau anak durhaka. Kalau ingin mati, ya yaksakan grup Wanli. Ayah, kamu sudah tahu semuanya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Bukankah ini tentang membuat grup Zanran tersingkir sepenuhnya? Ayah, grup Wanli akan segera melambung tinggi. Terbang apa? Aku sudah bersusah payah untuk berhubungan dengan grup Zanran. Kamu tahu, demi bisa bekerja sama dengan grup Zanran, berapa besar pengorbanan yang harus kuberi? Ayah, kamu sudah tua. Jia, Qingzhen, kuma seorang pengusaha biasa yang merintis dari nol. Aku benar-benar tak mengerti mengapa ayah begitu mengaguminya. Ayah, tenang saja.
Mulai hari ini, aku janji akan membuat ayah benar-benar mengakuiku. Bocah kurang ajar. Kinzan orang biasa. Pernahkah kau lihat orang biasa yang cuma butuh 4 tahun merintis dari nol, lalu mendirikan grup Zanran, perusahaan internasional sebesar itu? Ayah, dia cuma beruntung saja. Jujur kuberitahumu, Kinzan sebenarnya adalah... Sepupu, cepat lihat. Bukankah itu Dacia, presiden lembaga seni top? Ayah, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kita bicara lain kali. Halo. Nona Muda, keempat orang ini adalah 4 besar Dacia, presiden lembaga karya seni top. Halo. Tidak, kami tidak pantas. Nona Chu, kami sudah lama mendengar nama Anda. Kami dengar Anda tak lama lagi akan menikahi penerus misterius keluarga Qin. Kami tak tahu, di mana dia yang Anda maksud. Kami semua ingin bertemu. Dia mungkin masih di depan pintu. Kalau begitu, kami akan menyambutnya di depan pintu. Sepupu, gengsi kamu besar sekali. 4 pimpinan top, lembaga seni, bisa datang langsung untuk menyambutmu. Ini. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa. Usaha kalian sia-sia belaka. Nona Chu, kamu ikut perlu Yuma, karya yang ikut dalam kompetisi ini. Persyaratannya harus selesai dalam 1 bulan. Dan merupakan karya baru. Di mana karyamu? Kalau tidak bisa menunjukkannya, pergilah sekarang. Nona Chu, Wanli Group telah mendirikan asosiasi karya seni. Berbagai lembaga terkemuka berminat bergabung. Jangan bilang kamu tidak punya karya. Bahkan jika kamu punya karya, kamu tetap tidak akan menang. Kalian begitu yakin aku tidak punya karya untuk kompetisi? Apa maksudmu? Para tamu terhormat, pameran telah dibuka. Sudah hampir 2 jam. Berbagai institusi seni, karya yang dikirim untuk pameran. Tinggal 15 menit lagi, pemungutan suara akan diakhiri. Saat ini, karya yang dipamerkan oleh Zanran Group, karya ciptaan Nona Chulin, perkawinan dalam mimpi, memimpin jauh dalam perolehan suara. Bagaimana mungkin? Direktur Qin, ini sudah waktunya. Cobalah Anda cari solusi. Buru-buru apa? Biarkan situasi berkembang dulu. Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin, Anda ini terlalu rendah hati. Pameran ini, sebentar lagi masuk acara penganugerahan. Kenapa kamu belum masuk? Tentu saja, ada yang melarangku masuk. Siapa? Siapa yang berani menghalangi Anda masuk? Tuan Muda Qin. Pameran hari ini, kami selenggarakan khusus untuk Anda. Siapapun boleh absen, tapi Anda harus hadir. Direktur Qin, pameran bertaraf internasional ini diselenggarakan khusus untuk Anda. Jangan bercanda. Ini diselenggarakan keluarga Qin, orang terkaya dunia, bersama lembaga seni otoritatif global yang bersama-sama mengadakan pameran. Mana mungkin untuk dia? Kalian yang menghalangi Tuan Muda Qin masuk. Memang iya. Lalu, Direktur Wang dari Wanli Group kami telah menyatakan, untuk pameran kali ini, orang ini tidak berhak masuk. Saya sarankan kalian jangan ikut campur. Dasar Puta. Bahkan jika Wang Yangxin ada di sini, dia tak akan berani bicara seperti itu padaku. Kamu siapa? Keempat orang ini, kenapa terlihat begitu familiar? Tidak mungkin, mereka adalah presiden. 4 lembaga seni terkemuka dari Dacia. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu. Aku jelas-jelas sudah menghancurkannya. Nona Agong Chu, kau menyembunyikannya dengan sangat rapat. Kalau bukan karena kabar yang beredar di kalangan kita, soal dirimu dan putra mahkota keluarga Qin yang akan dijodohkan, kami semua pasti masih tidak tahu. Terima kasih. Direktur Wang, Anda juga datang untuk memberi selamat pada Nona Chu, kan? Grup Wanli milikmu. Belakangan ini sangat bersinar. Katanya ada kesempatan kerjasama dengan keluarga Qin. Yang mulia ini bisa jadi adalah calon istri keluarga Qin di masa depan. Kalian harus berkomunikasi dengan baik. Pasti. Ada apa ini? Nona Chu, perkara sebelumnya hanya kesalahpahaman. Kami sama sekali tidak bermaksud menyatukanmu. Dan harus diakui, kamu meninggalkan Kinzan pasti pilihan yang tepat. Mulai hari ini, grup Zanran sudah menjadi masa lalu. Kurasa, Anda juga tidak ingin keluarga Qin, calon pewarisnya di masa depan, tahu bahwa Anda masih punya mantan pacar, bukan? Memang pantas disebut Direktur Wang dari grup Wanli. Hanya soal ketebalan mukamu ini saja, itu sudah cukup membuatku kagum. Kau pikir aku takut? Aku tahu, dulu sering menyinggung perasaan Anda. Tapi tak lama lagi, aku akan memanfaatkan posisiku sebagai eksekutif asosiasi seni Dacia
untuk menjalin hubungan dengan keluarga Qin. Kurasa punya satu teman lebih baik daripada punya satu musuh tambahan. Anda setuju kan? Minta maaf pada Nona Chu. Kamu menyuruhku minta maaf padanya? Apapun yang kakakmu suruh lakukan, lakukan saja. Yang mulia ini bisa jadi adalah calon istri keluarga Qin nantinya. Nona Chu, perkara sebelumnya ini salah saya. Mohon maafkan saya. Mengapa dia begitu beruntung? Mengapa aku harus minta maaf padanya? Maaf. Untuk seseorang yang sama sekali tidak kuhargai, kuhargai. Aku rasa tak perlu permintaan maaf darimu. Kau memintaku, tolong dengarkan aku baik-baik. Terhadapmu, aku sama sekali tak menganggapmu penting. Jadi aku juga tak berminat mempermainkanmu. Chulin, kita di masa depan, barulah orang yang setara sebenarnya. Kumohon jangan karena sedikit kesalahpahaman kecil merusak hubungan kita. Begini saja, sebutkan harganya. Aku tak akan menawar. Jadi menurutmu, menghancurkan seluruh jeripaya seseorang hanya sekadar konflik kecil? Sudah kukatakan, lukisan yang rusak itu akan kubayar dengan harga lebih tinggi dari nilai pasarnya. Ini masih kurang. Dan setelah pameran selesai, grup Wanli milikku akan mengerahkan semua sumber daya untuk mempromosikannya. Membuatmu jadi pelukis kelas dunia sejati. Lukisan yang rusak? Maksudmu draft yang tak sengaja? Kuhancurkan itu. Lihat, lukisanku masih terpajang. Di sana, bukan? Kalau begitu, itu bagus sekali. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman belaka. Kuharap Nona Chu tak memikirkannya. Lagi pula, kau sebentar lagi menjadi istri keluarga Qin. Kalau sampai didengar orang luar, dulu pernah bersama orang lain, mungkin akan memengaruhi reputasimu. Kau mengancamku? Mana bisa ini disebut ancaman? Aku hanya berharap hubungan kita bisa berubah dari musuh menjadi kawan. Tapi, kalau Anda masih memendam kesalahpahaman itu dan ingin membalas dendam, maaf saya. Posisi menantu keluarga Qin bisa saya kuperebutkan. Lagi pula, Anda kan cuma tunangan. Jadi, masih ingin jadi menantu keluarga Qin? Itu tergantung apakah dia setuju atau tidak. Penjaga keamanan ini ngapain aja sih? Kenapa dia dibiarkan masuk? Kak, dia beraninya masih sombong. Bagaimana kalau aku carikan orang? Kita singkirkan dia. Bersikap rendah hatilah. Lihat dulu ini acara apa. Tapi nanti setelah keluar, terserah kamu mau apa. Lagi pula aku juga tidak mau melihatnya lagi. Siap, kamu jangan khawatir. Itu kan Pak Wang dari grup Wanli. Anak durhaka. Kamu, anak durhaka. Ayah. Ikut ayah. Ini. Ayah, kamu mau apa? Banyak orang sedang melihat. Masih mau menjaga harga diri tidak? Kamu masih tahu aku ayahmu. Aku datang untuk apa? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayah, bicara apa sih? Maksudnya menyelamatkan aku. Aku sudah mengonsolidasikan lembaga seni di dalam negeri. Tujuan kali ini adalah memanfaatkan momentum untuk bekerja sama dengan keluarga Qin. Grup Wanli kita akan segera naik ke tingkat lebih tinggi. Bodoh. Kamu ini mau menghancurkan grup Wanli yang kudirikan susah payah. Hancurkan. Kamu tidak mendengarkan nasihatku. Tidak mau kerja sama dengan Qinzhan sudah keterlaluan. Sekarang kamu malah berusaha mengisolasi grup Zanran milik Qinzhan. Ayah, ini semua adalah tindakan bisnis yang normal. Kalau kita tidak mengikuti, kita akan tersingkir. Grup Zanrannya berkhayal dengan mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan seluruh dunia seni. Menurutmu itu mungkin bekerja sama dengannya, barulah kita akan bangkrut. Bodoh, apa yang kukatakan padamu lewat telepon belum cukup jelas? Pada orang lain mungkin tidak mungkin, tapi dia, Qinzhan, bisa mendominasi seluruh pasar. Hanya dengan mengikutinya lah, Wanli baru bisa memiliki prospek perkembangan. Paman, untuk masalah ini, jangan salahkan sepupu. Qinzhan itu apa sih? Dia tidak lain adalah orang yang beruntung saja. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, sepupulah yang membawa kita menuju kejayaan. Kalian bajingan kecil. Aku tidak akan menjelaskan banyak hal pada kalian. Selagi masih ada waktu, ikut aku ke sana. Ayah, kau sedang apa? Sedang apa? Cepat pergi minta maaf pada Qinzhan. Mungkin, melihat hubungan denganku, dia masih bisa memaafkan kebodohanmu. Minta maaf. Ayah, Qinzhan, di mata aku, hanyalah seekor serangga yang bisa dibunuh dengan mudah. Kamu menyuruhku meminta maaf kepada seekor serangga?
Serangga? Benar. Di mata Kinzan, kamu mungkin bahkan tak sebanding serangga. Dengan statusnya sekarang, dia tak pernah menganggapmu sebagai apa-apa. Ayah, aku tahu ayah sudah tua, tapi tak kusangka ayah jadi sebodoh ini. Ayah, aku hampir menang. Tak peduli ayah mengaguminya, atau dia anak haram ayah. Baiklah, hari ini kumohon pada ayah, tolong jangan sampai memberi masalah lagi, oke? Apa yang kau bicarakan? Pergi, segera berlutut dan minta maaf pada Kinzan. Mohon pengampunannya. Dengan begitu, mungkin keluarga kita masih punya harapan. Ayah, kau pukul aku. Sejak kecil, ayah tak pernah tega memukulku. Dia pasti anak harammu, kan? Iya kan? Masih berani kau mengigau. Kemarilah kau. Tuan Kin, ini semua salah. Sejak kecil, aku terlalu memanjakannya. Bisakah Tuan memberi ampun atas pengabdianku selama ini? Anda, sebagai orang terhormat, tentu tak menghitung kesalahan orang kecil. Lawang, penghinaannya padaku sama sekali tidak kuhiraukan. Tapi dia sungguh tak seharusnya melanggar pantangan utamaku. Mengkhianati negara demi keuntungan, mengorbankan kepentingan nasional, hanya untuk memuaskan keserakahannya. Kau siapa sampai berani bilang aku langgar pantanganmu? Sekarang Queen Shafi, aku terlalu lunak. Seharusnya sejak awal, sebelum semua dimulai, kuhabisin kau dan grup Zandranmu sampai musnah tak bersisa. Kamu? Hama, kenapa terus-menerus menekan sepupuku? Di dunia bisnis, yang besar telan yang kecil makanya lemah. Sepupuku kompeten dan berpengalaman. Apa salahnya? Langit memang mau binasakan keluarga Wang. Mau hancurkan grup Wan Liku. Tuan Chin, terserah Tuan hukum Lawang, tak apa-apa. Kumohon, beri anak ini jalan untuk hidup. Ayah? Ayah, apa yang ayah lakukan? Minggir. Tuan Kin, asal Anda memberi jalan hidup untuk anak ini. Apapun yang Anda perintahkan akan kulakukan. Para tamu undangan, hari ini, selama 3 jam, pemungutan suara untuk sesi karya telah berakhir. Pemungutan suara untuk sesi karya telah berakhir. Pemungutan suara untuk sesi karya telah berakhir. Episode 2 yuk. Pemungutan suara untuk sesi karya telah berakhir. Sekarang, mari kita lihat, siapa sebenarnya calon pelukis kelas dunia yang karyanya paling banyak dipilih? Mari kita beri selamat kepada Ibu Chulin. Bagaimana bisa dia? Aku sudah jelas berunding dengan 4 lembaga besar tentang hasil kompetisi. Mari kita persilakan. Ibu Chulin naik ke panggung. Putri tertua keluarga Chu. Ini sedang main drama apa? Apakah semuanya sudah selesai? Mungkinkah Qin Zhen benar-benar pewaris grup Qin? Chulin, kusarankan kau jangan ikut campur dalam urusan hari ini. Shinsen, kau mungkin belum tahu. Putri tertua keluarga Shu sebentar lagi akan menjadi nyonya muda keluarga Qin. Kalau bicara soal kesialan, aku belum pernah melihat yang lebih sial darimu. Cinta pertama nomor menjadi istriku. Nah, Chulin juga menjadi nyonya muda orang terkaya. Sepanjang hidupmu ini ditakdirkan untuk kurendahkan. Awalnya aku tidak ingin memukulmu. Memukulmu saja sudah membuatku muak. Tapi setiap kata yang kau ucapkan, bagaikan lalat berkeliaran di telingaku. Mendingan anggap saja memukul lalat. Jangan sentuh barang kotor seperti ini. Aku takut ada bakteri. Pria ini, apakah dia menyentuh tangan Chulin? Ini putra siapa ya? Selama bertahun-tahun ini, belum pernah kudengar nona besar keluarga Chu pernah bersikap baik pada anak orang kaya manapun. Chulin, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Padahal sebentar lagi akan menjadi nyonya muda. Keluarga Qin, keluarga terkaya. Tapi kau masih bermain mata dengan Qin Zan di sini. Coba katakan, kalau aku mengirim video yang baru saja aku rekam ini, pada sesepuh keluarga Qin, masih bisakah posisimu sebagai nyonya muda keluarga Qin ini bertahan?
Lawang, bangun dan bicaralah. Aku ingat sebelumnya kau bilang padaku, putrimu sangat berbakat belajar di luar negeri, di Universitas Ivy League. Menurutku, dia tidak pergi ke Ivy League, tapi ke rumah sakit jiwa. Kau. Tuan Chin, asalkan Anda bisa memberi kami jalan hidup, aku rela menyerahkan 51% saham dari grup One League. Sebelumnya aku kira dia hanya jahat, tak kusangka dia sebodoh ini. Laweng, mengingat usiamu yang sudah senja, suruh dia menyumbangkan 80% keuntungan grup One League selama bertahun-tahun ini. Untuk Ama, peristiwa hari ini akan kanggap tidak pernah terjadi. Terima kasih Tuan Qin. Tunggu. Ayah, Kinzan, obat apa sebenarnya yang dia berikan padamu hingga membuatmu begitu patuh dan menurut ayah? Tenang saja, 4 direktur artistik akan segera datang bersama penerus keluarga Qin. Bahkan jika Kinzan memiliki kemampuan yang luar biasa, sujud yang ayah berikan kepadanya tadi, aku akan membuatnya membalas sujud itu kepada ayah. Kamu. Lihat, dia sendiri yang cari mati. Wang Yangshin, mengapa kamu masih begitu sombong? Sampai sekarang masih belum mengerti situasinya? Dasar brengsek. Bisa bersujud kepada Tuan Qin adalah suatu kehormatan bagi anakku. Ayah sedang menyelamatkanmu, kau tahu tidak? Ayah, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Kamu, semua yang kulakukan adalah untukmu, untuk seluruh grup Wanli. Tetapi ayah, berulang kali di depan, semua orang menghinaku. Baik, hari ini akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku membuat Kinzan, bajingan ini, terjerumus ke neraka. Kemalangan keluarga. Kemalangan keluarga, sungguh. Ini. Nona Wang. Awalnya, karena hormat saya pada ayahmu, saya berniat memberimu kelonggaran. Tapi sayangnya, kamu sendiri tidak memanfaatkannya. Kesempatan terakhir ini. Saya, Wang Yangshin, seumur hidup hanya percaya pada diri sendiri. Lagi pula, tidak lama lagi, saya akan menjadi pemimpin lembaga seni Daxia. Mulai sekarang, hanya kamu yang akan bersujud di kakiku dan memandangku dengan kagum. Sudah cukup. Bagaimana kalau kamu bersujud padaku sekarang juga, aku juga akan memberimu satu kesempatan. Beraninya kau? Aku ingin lihat siapa yang berani menyuruh CEO Qin bersujud. Wang Yangshin, barusan adalah kamu yang menyuruhnya bersujud. Betul, orang ini terang-terangan. Dia meremehkan asosiasi seni kami. Sebagai perwakilan asosiasi seni, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk membela harga diri kami. Delusi makam apa itu? Yang membuatmu salah mengira bahwa kau bisa mewakili kami. Tuan Shi, Anda tidak tahu ya? Anda tidak tahu anak ini seberapa sombongnya. Dia bukan cuma meremehkan asosiasi kami, tapi juga membuat ayah Tuan Wang berlutut. Ini bukan cuma mempermalukan Tuan Wang, ini jelas-jelas mempermalukan Anda. Dia yang kamu sebutkan itu, maksudmu Tuan Qin kami? Ya, apa? Tuh, Tuan Qin. Tuan Tian, Anda ini siapa? Bagaimana mungkin dia bisa disebut sebagai Tuan Qin olehmu? Kenapa tidak punya hak? Tepat tahun lalu, 4 institusi besar kami resmi berganti pemimpin. Secara teori, sekarang kami berada di bawah bisnis Tuan Qin. Dia adalah bos bersama kami. Marganya Qin. Halo, Tuan Qin. Tuan Qin. Ini, para bos sekalian, apa di sini ada kesalahpahaman? Dia cuma orang tak dikenal. Dia. Kamu mau mengajari kami? Aku barusan. Apakah aku berhalusinasi? 4 orang top. Direktur utama perusahaan seni ini bisa-bisanya memanggil seorang pemuda sebagai direktur Qin. Artinya, kalangan seni Daxia adalah properti pribadi keluarga Qin. Benar-benar keterlaluan. Keterlaluan pulang ke rumah. Keterlaluan pengget. Grup Wanli tak pernah menyangka dalam mimpi sekalipun. Kinzan yang ia tekan habis-habisan ternyata sudah memegang kendali penuh atas seluruh pasar seni dalam negeri. Kau ini, putra mahkota keluarga Qin. Memang benar pewaris keluarga Qin. Pantasan saja dalam 4 tahun bisa menciptakan prestasi sehebat ini. Mustahil. 4 tahun lalu, ia masih seorang gelandangan miskin di studio lukis yang tidak sanggup mengganti lukisan rusak. Benar. Dia cuma pengangguran yang cuma mau hidup dari putriku. Ini. Bagaimana mungkin dia adalah pewaris orang terkaya? Sebenarnya aku cukup berterima kasih pada kalian. Jika bukan karena kalian, aku dan Jinzan mungkin tidak akan seperti sekarang. Identitas Direktur Qin tak perlu diragukan lagi. Kami berempat tadi telah menyelidiki di luar.
Dalam periode ini, semua perusahaan yang bermain kotor dengan Direktur Kin tidak akan kami maafkan. Sampaikan perintah. Segera batalkan semua kerjasama dengan grup Wan Li, keluarga Liu, dan keluarga Xie. Batalkan semua kerjasama. Halo, apa? Pemberitahuan pemboikotan seluruh industri. Semua gelar Yanran dicabut. Jangan, ya. Keluarga Liu kami akhirnya menemukan satu yang cocok. Akhirnya menemukan satu yang cocok. Kesempatan untuk mencapai puncak itu. Direktur Wang, baru saja 4 lembaga besar sudah memutus sepenuhnya jalur kerjasama antara kami. Patung dan lukisan minyak grup perusahaan kami. Semuanya dengan harga 100 kali lipat. Sedang terdepresiasi. Halo. Dasar keparat, kamu di luar. Sebenarnya telah membuat masalah apa? Saham keluarga diserang. Rumah tangga kami sudah benar-benar bangkrut. Apa? Yanran sudah belajar melukis selama bertahun-tahun ini. Susah payah baru bisa sukses. Tidak boleh begini. King Zhan, bukan menantu aku. Sebelumnya aku buta. Tidak mengenali orang penting. Kalau Anda bilang lebih awal, Anda adalah putra keluarga Qin. Aku pasti akan buru-buru menyalahkan putriku. Kepada Anda saja masih tak sempat. Mana mungkin memperlakukan Anda seperti itu? Benar, adik Ipa. Semuanya masih bisa diperbaiki. Kami segera menyuruh adikku bercerai dengan Xie dan Hui. Sebenarnya jadi selir juga bisa loh. Direktur Qin. Bukan, Tuan Muda Qin. Sebenarnya Liu Yanran sangat kolot. Yang aku bilang ke Anda sebelumnya. Itu semua bohong. Dia sampai sekarang masih beramal. Sebenarnya di dalam hatinya masih ada Anda. Aku sekarang akan mengembalikannya kepada Anda. Bisakah Anda memberi aku kelonggaran? Direktur Qin. Ayah, kakak, kalian sebenarnya sedang melakukan apa? Kita sudah kalah. Kalian bahkan harga diri terakhir. Ini pun tidak mau jaga. Maran, apa yang masih kau tunggu? Kita sekarang, harapan semua orang sekarang ada di tanganmu. Maukah kau hanya berdiri menyaksikan kita semua hancur? Dulu kalianlah yang menyuruhku tanpa peduli konsekuensinya untuk terus menaiki tangga sosial. Pernahkah kalian menganggapku manusia? Sudah lama ku katakan padamu, Qin Zhan itu orang baik. Aku akan bahagia bersamanya. Tapi pernahkah kalian percaya padaku? Dek, semuanya masih bisa diperbaiki. Kau minta maaf padanya sekarang, mereka pasti akan memaafkan kita. Kalian anggap aku mayat, dia tetangku. Selaku nyonya muda keluarga Qin, terang-terangan merencanakan godaan pada suamiku. Tuan Qin, sebelumnya aku salah, pandanganku picik. Semua syarat yang Tuan ajukan akan kuterima. Aku rela jadi budak Tuan. Aku lulusan Ivy League. Apapun bisa kulakukan untuk Tuan. Tuan Wang, kutering kau pernah bilang, hanya jika aku bersujud, kau mau memaafkanku. Tuan Qin, aku tahu salahku. Aku rela menyumbangkan semua keuntungan grup Wan Li untuk amal. Ayah, tolong bujuk Qin Zhan untukku. Bos Wan, tenang saja. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun ini, aku tak akan menyakitinya. Terima kasih, Tuan Qin. Pulang. Aku akan segera melikuidasi grup perusahaan dengan semua aset. Disumbangkan untuk amal. Ayah, jangan pergi ayah. Tuan Qin. Sudah hampir waktunya. Kapan pemberian penghargaannya? Baik. Ayo, pergi. Naiklah ke panggung yang menjadi hakmu. Lihatlah sikap kalian ini. Panggil beberapa satpam. Bawa mereka semua keluar. Maran, cepat katakan sesuatu. Mungkin di dalam hari Qin Zhan. Dan kau juga. Kau adalah nyonya muda keluarga Qin. Maran, cepat katakan sesuatu. Kau membuatku gila. Berhentilah berkhayal. Pergi sana, cepat. Tuan Qin, ampunilah aku. Aku sudah bekerja keras untukmu. Apa saja kulakukan, Tuan Qin. Tuan Qin. Tuan Qin, ini adalah sebelum aku datang. Nenek menyuruhku untuk memberikan cincin ini padamu. Waktu berikutnya adalah milik Anda. Pertama, saya umumkan grup Qin akan mengembangkan proyek berikut. Di bawah grup Qin
akan dibentuk dana kepedulian. Setiap tahun, kami akan menyisihkan 60% dari keuntungan untuk memajukan kegiatan amal. Kedua, di hari penting ini, saya ingin melamar orang yang menemani saya 4 tahun. Melamar dia. Lin, kau muncul saat aku paling tak berdaya dan paling putus asa. Kau temani melewati 4 tahun tersulit. Jodoh kita berawal dari taruhan yang nyaris seperti lelucon. Seumur hidup Kinzan tak pernah merasa kalah. Tapi untukmu, ku harap bisa kalah selamanya. Lin, menikahlah denganku. Aku mau. Cium dong. Direktur Chin, ada masalah. Liu marah tiba-tiba gila saat diangkut. Dia menikam Shetan Hui dan seluruh keluarga Liu hingga luka parah karena dia sedang dibawa ke rumah sakit jiwa. Atas Zaza ada apa? Kenapa Kinzan si sampah itu bisa dapat keberuntungan sehebat ini? Diam semuanya. Sebentar lagi kalian akan kukirim ke kejaksaan. Tak sadarkah kalian siapa diri kalian? Berani melawan putra sulung keluarga Kin? Tidak apa-apa. Kinzan hanya sedang dikuasai amarah. Setelah amarahnya reda, kita akan datang memohon ampun. Demi Yanran, dia pasti akan memaafkan kita. Jangan berkhayal. Kalian sudah lupa apa yang kalian perbuat. Keluarga Qin, orang terkaya di Dacia. Kalian hampir menghancurkan harga diri sang pewaris dengan menginjak-injaknya. Tak mencabut nyawa kalian saja sudah baik. Masih berharap pengampunan? Apa yang kau tahu? Perasaan Kinzan pada Yanran kita, mana mungkin bisa dimengerti oleh orang sepertimu? Benar. Kinzan pasti masih mencintaiku. Lepaskan aku akan cari Kinzan. Aku akan minta maaf padanya. Aku akan buat dia memaafkanku sepenuhnya. Tenang dulu. Ini semua kesalahan kalian. Kalian yang memisahkanku dari Kinzan. Aku akan buat kalian membayarnya. Bagaimana bisa seperti ini? Direktur Chen, pelakunya sudah kami lumpuhkan. Tinggal menunggu rekan dari inspektorat. Mengapa kalian menangkap saya? Kinzan, cepat bantu aku. Kinzan, hari ini adalah hari saya menjadi pelukis bintang baru. Keluarga saya pasti tidak akan menentang kita lagi. Kamu, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu pura-pura bodoh? Hari ini, saya menggelar pertunjukan perdananya. Di Galeri Seni Chancheng, saya akan secara resmi memperkenalkanmu pada keluarga saya. Diam saja ngapain? Cepat bawa pergi. Direktur Qin Anda tidak apa-apa. Lepaskan saya. Kinzan, jangan lupa temani saya menemui keluarga. Kinzan? Tidak apa-apa. Lin, sekarang kamu sedang hamil. Sudahlah, jangan melukis apapun. Tidak apa-apa, Nek. Lagi pula, daripada menganggur begitu saja. Selain itu, masih ada waktu sebelum bayi lahir. Aku berpikir untuk mempersiapkan hadiah untuknya lebih awal. Tidak apa-apa, Nek. Bukankah ini juga kesempatan bagus untuk si anak di dalam kandungan, merasakan pembinaan seni? Kamu tahu apa? Melukis ini menguras pikiran dan tenaga. Lin, kamu harus benar-benar menjaga kesehatan. Tuan Jin, rumah sakit jiwa menghubungi. Katanya ada pasien yang ingin bertemu Anda. Aku tahu. Kinzan, kamu mau apa? Jangan lupa, sekarang kamu punya anak. Nek, aku. Nek, tidak apa-apa. Aku percaya Kinzan. Lagi pula, dia juga orang yang malang.
Apakah kamu dokter? Bisakah kamu membantuku menemukan Kinzan? Aku ingin bicara dengannya. Dokter, kenapa dia bisa seperti ini? Tuan Qin, baru saja kami telah melakukan diagnosa psikiatris pada pasien. Kami menyimpulkan bahwa ia menderita skizofrenia dan mania yang parah. Di sisa hidupnya, kemungkinan hanya bisa menjalani perawatan di rumah sakit. Bagaimana bisa tiba-tiba begini? Tekanan dan kontrol psikologis jangka panjang telah membuat batas toleransi mental pasien. Aku baik-baik saja, apalagi ditambah akhir-akhir ini dihantam berbagai peristiwa berturut-turut. Maka wajar saja ia menjadi seperti ini. Terima kasih, dokter. Kinzan, kenapa baru sekarang menjengukku? Akhir-akhir ini pekerjaan sangat sibuk. Kondisimu bagaimana? Aku baik-baik saja. Aku sebentar lagi akan mencuat di dunia seni, menjadi pelukis baru dunia. Nanti, keluargaku pasti tak akan menentang hubungan kita lagi. Vegas, penting kamu baik-baik saja. Semangat. Kedepannya, jaga kesehatanmu baik-baik, istirahat yang cukup. Mengerti?